Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program yang telah saya buat, yaitu linked list, sorting, dan juga searching. Oke, pertama-tama di sini saya membuat sebuah library bernama import java util scanner. Lalu yang terdapat public class bernama linked list yang di dalamnya terdapat dua node bervariabel head dan sorted, dan dua private string yang masing-masing yang bervariabel nama dan tinggi. Lalu ada class node yang berisi string nama, string tinggi, dan juga node next. Yang di dalamnya terdapat konstruktor public node yang berisi string A dan string B, yang mana nantinya akan mengembalikan nilai dari nama dan tinggi yang masing-masing akan disimpan dalam string A dan string B. Lalu terdapat sebuah fungsi void push yang nantinya akan menampilkan data tersebut yang berisi tipe data string A dan string B. Di sini saya membuat sebuah node baru bernama new node yang nantinya akan menyimpan data dari string A dan string B. Lalu new node .text itu nanti akan mengembalikan nilai dari head. Di sini juga ada fungsi insertion sort nama ya, yaitu untuk menyortir nama dengan node baru berupa headrex, yang mana nanti awalnya sorted itu kita simpulkan menjadi null atau kosong. Lalu terdapat node bernama variable current yang nanti akan menyimpan nilai dari headrex. Selama current itu tidak sama dengan null, maka nanti nilai dari node next itu sama dengan current.next. Lalu kita sorted namanya, dan head akan menjadi sorted. Lalu terdapat void insertion sort tinggi yang nanti akan menyorting sesuai dengan tingginya. Kodenya sama seperti yang insertion sort nama, hanya saja di sini di sini berubah menjadi sorted tinggi. Lalu terdapat sorted nama yang nantinya akan dipanggil di insertion nama di sini. Sorted nama ini akan ada dua kondisi, yaitu jika sortednya sama dengan null atau new node.nama.equal sorted nama. Equal itu merupakan membandingkan nilai dari new node.nama dan juga sorted.nama. Lalu new node.next itu akan menyimpan nilai dari sorted, dan sorted menyimpan nilai dari new node. Jika tidak, node current itu akan menyimpan dari sorted. Selama current.next tidak sama dengan null dan current.next nama equal new node.nama, maka nanti current sama dengan current.next. Lalu new node.next itu akan ditukar tanya dengan current.next, dan current.next akan menjadi new node. Untuk void sorted tinggi itu sama dengan yang sorted nama. Lalu di sini ada void print list, yang mana nantinya akan menampilkan tampilan yang nilainya tersebut, yang mana nanti selama headnya tidak sama dengan 0, maka tampilkan head.nama dan head.tinggi. Lalu ada main class, yang mana nanti akan dibuat sebuah linked list baru bernama list, dan di sini saya membuat scanner scan dengan nama scan. Di sini saya akan memasukkan banyak anggota terlebih dahulu, lalu disimpan dalam sebuah variabel n bertipe data integer. Lalu akan ada pengisian data berupa menu, yaitu yang pertama input data, lalu yang kedua sorting, dan ketiga searching. Dan untuk yang keempat itu merupakan menu exit. Di sini kalian harus memasukkan pilihannya terlebih dahulu, lalu akan disimpan di dalam sebuah variabel bernama isi dengan tipe data integer. Saya memakai looping
switch case, yang mana nanti case pertama itu akan mengukur nilai dari n ini terlebih dahulu, yaitu nilai dari anggota, yang mana nanti akan tampil data yang pertama, lalu masukkan nama dari data yang pertama dan disimpan di dalam sebuah list pertama, yang mana nama tersebut merupakan string data yang ada di atas tadi. Lalu kita masukkan tinggi. Setelah itu ada case kedua, yaitu di sini dibuat dua pilihan lagi, yaitu sorting menurut nama dan sorting menurut tinggi. Lalu Anda akan memilih nomor yang mana, nanti disimpan di dalam variabel A bertipe data integer. Untuk case pertama, di sini akan tampil insertion subset nama dari list tersebut, lalu print list atau tampilkan. Untuk case kedua yaitu juga sama, dan tampilkan sorting menurut tinggi. Lalu ada default, yaitu jika pilihan kalian itu salah atau melebihi dari dua pilihan tersebut, nanti akan muncul tulisan pilihan tidak tersedia. Lalu ada case ketiga, yaitu searching. Di sini kalian akan disuruh untuk menginput data yang akan dicari, yaitu data dari inputan yang di atas tadi. Di sini hanya bisa mencari data berupa integer. Untuk string sendiri tidak bisa. Itu berarti hanya bisa mencari data sesuai dengan tinggi badan. Lalu dibuat sebuah boolean temu yang bernilai false, lalu integer urutan yang bernilai 0, lalu dilakukan looping untuk melihat nilai dari banyak data tersebut. Jika list tidak sama dengan 0, maka nanti akan muncul tulisan data yang dicari itu sudah ditemukan. Lalu urutannya akan menjadi +1 dan temu menjadi true. Jika tidak, data belum ketemu. Jika temu itu sama dengan true, maka data ditemukan di urutan ke berapa gitu. Jika tidak, data tidak ditemukan. Lalu untuk case keempat itu merupakan exit. Nanti akan tampil tulisan seperti ini. Lalu di sini ada return. Return ini berfungsi dari while true ini, yaitu kan selama kalian itu memasukkan data true, misal di sini ada 4 pilihan. Selama itu benar, maka nanti akan diulang terus-menerus. Jika kalian sudah memilih case 4, maka nanti akan keluar. Untuk defaultnya ini, jika kalian memilih lebih dari angka menu tersebut, misal 5, nanti akan muncul tulisan seperti ini, pilihan tidak tersedia. Coba kita run terlebih dahulu. Oh, di sini ada salah ketik. Ya. Tidak usah titik. Kita coba run lagi. Oke, pertama-tama di sini kita harus masukkan banyak anggota, misal 5. Itu saja. Lalu di sini kalian akan memilih 1 misal. Nah, di sini akan memasukkan tinggi peserta, yaitu kita masukkan tinggi 167. Untuk data kedua, masukkan namanya, yaitu Angga. Masukkan tinggi dari peserta kedua, misal 156. Nah, setelah itu di sini saya akan menyortir datanya tersebut, lalu sorting menurut nama. Di sini tadi tidak masuk namanya ya, berarti tidak dimasukkan tadi, lupa. Lalu ini sudah terurut,
sebenarnya itu sudah terurut karena kosong, jadi enggan naik ke data yang pertama. Lalu kita coba merurutkan sesuai dengan tinggi. Juga bisa, yaitu 156 dan 167. Lalu yang ketiga yaitu searching data atau mencari data. Kita cari data. Oh ya, karena tadi sudah saya bilang tadi tidak bisa mencari data berupa string, yaitu tidak bisa mencari data berupa nama. Jadi di sini saya akan mencari data sesuai dengan tingginya saja, yaitu 156 dirut kepada ke 1. Lalu kita coba yang 167. Di sini sama satu ya, karena tadi tidak ada namanya yang data kedua itu. Oke, setelah itu kita exit saja. Nah, sudah selesai. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.